It's not a game, it's a rich thing. Hai adik-adik, selamat datang di Dunia Belajar Channel, channel yang didedikasikan untuk belajar di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengulik atau mengulas tentang percepatan atau pelambatan. Kalau berbicara tentang percepatan atau pelambatan, sebenarnya adik-adik harus terlebih dahulu mengetahui tentang materi GLB dan GLBB. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang materi GLB dan GLBB, yuk kita mengulang sedikit saja. Apa sih sebenarnya GLB itu? Nah, GLB itu adalah gerak lurus beraturan atau gerak pada lintasan lurus tetapi gerakannya konstan, artinya tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki pelambatan. Sedangkan GLBB adalah gerak pada lintasan lurus tetapi mengalami perubahan kecepatannya, entah dipercepat maupun diperlambat, sehingga pada GLBB inilah terjadi percepatan maupun perlambatan. Nah, saat kapan terjadi percepatan atau perlambatan? Salah satu contohnya adalah ketika kita mengendarai sepeda menuruni sebuah jalan yang menurun, walaupun kita menggunakan kecepatan yang sama, lama-kelamaan pada jalan yang semakin menurun kecepatannya akan semakin cepat. Atau contoh yang kedua adalah buah jatuh dari pohonnya. Nah, semakin ke bawah buahnya akan semakin cepat. Kenapa? Karena hal ini terjadi karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, gerakan ini terjadi pada lintasan lurus ya kalau GLBB itu. Nah, yang berikut contoh yang ketiga adalah kalau tadi dua contoh tadi yaitu percepatan. GLBB dipercepat, artinya dari lambat kemudian dipercepat. Tapi contoh gerakan yang diperlambat itu adalah ketika kita hendak menghentikan kendaraan kita ketika berada di lampu merah atau mau sampai ke tempat tujuan kita. Nah, otomatis kita akan menuruni kecepatan kita secara konstan. Nah, ini adalah salah satu bahkan lebih contoh percepatan ataupun perlambatan. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya percepatan dan perlambatan itu sendiri? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, begitu pula dengan perlambatan. Perlambatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi, perubahannya bisa ditambah dan bisa dikurang. Nah, untuk menghitung bagaimana percepatan atau perlambatan sebuah benda, kita bisa menggunakan beberapa rumus. Nah, untuk rumus dan contoh soalnya yuk kita perhatikan sama-sama. Adik-adik, kalau berbicara tentang percepatan atau perlambatan pada GLBB, kita akan bisa menghitung menggunakan rumus atau formula yang sudah ada. Nah, ada beberapa rumus atau formula yang disiapkan, kurang lebih ada 3 rumus yang akan kita gunakan di materi ini untuk mencari percepatan atau perlambatan. Nah, sebelumnya harus kalian ketahui bahwa kalau percepatan dengan perlambatan kita gunakan rumus yang sama. Hanya bedanya dinilai. Kalau percepatan nilainya akan bernilai positif, sedangkan perlambatan nilainya akan bernilai negatif. Nah, bagaimana sih rumus percepatan dan perlambatan? Nah, sekarang kita akan lihat rumus yang pertama ya. Kita akan lihat rumus pertama. Nah, rumus yang pertama untuk mencari percepatan. Nah, pengertian dari percepatan itu adalah percepatan, ini percepatan simbolnya A ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu. Nah, jadi walaupun kita tidak mengetahui pengertian dari rumus ini, maksudnya dari rumus ini kita bisa mengetahui pengertian dari percepatan itu sendiri atau perlambatan. Nah, kita bisa baca percepatan adalah perubahan dari kecepatan setiap satuan waktu.
Nah, kita lihat perubahan kecepatan delta V ini adalah perubahan kecepatan ya. Perubahan kecepatan itu dilihat dari kecepatan yang terakhir Vt dikurangi dengan kecepatan awal. Misalnya perubahannya terjadi, misalnya awalnya dia berjalan dengan kecepatan sekian, pada akhirnya dia kecepatannya berubah karena ada percepatan atau perlambatan toh. Makanya kecepatan akhir ini dikurangi dengan kecepatan awal. Nah, begitu pula dengan delta T, yaitu waktu terakhir dikurangi dengan waktu awal T0. Nah, dari ini kita ketahui bahwa A itu adalah percepatan tadi atau perlambatan, hanya percepatannya bernilai positif sedangkan perlambatan itu bernilai negatif. Satuan yang biasa kita gunakan adalah meter per second kuadrat. Nah, sekarang V itu adalah kecepatan, tergantung dari kalau kecepatan awal berarti V0, kecepatan akhir berarti Vt. Nah, kecepatan itu biasa digunakan adalah satuannya adalah meter per second, sedangkan T sendiri adalah waktu. Waktu biasa digunakan adalah sekon, sedangkan S adalah jarak. Nah, jarak ini yang biasa digunakan adalah meter. Nah, pertanyaannya, mengapa di sini tidak ada simbol jarak, namun pada keterangannya ibu kasih atau kakak kasih keterangan jarak. Nah, di sini karena V ini, kecepatan ini, untuk mencari kecepatan V ini kita tahu sama-sama bahwa pada rumus kecepatan itu S per T berarti jarak per waktu, sehingga kita di sini kita tambahkan dengan simbol jarak. Nah, sekarang bagaimana cara jika soal yang keluar itu yang ditanya ada percepatannya, ada waktunya, tetapi yang ditanya ada delta V, atau kebalikan, jika di soal ada percepatan, ada waktu, tetapi yang ditanya delta V. Nah, kalian bisa menggunakan piramida T yang sudah kemarin saya ajarkan. Di sini kita akan taruh delta V, di sini kita akan taruh A, di sini kita akan taruh delta T. Nah, jika yang ditanya adalah delta V, maka A dikali delta T. Jika yang ditanya adalah delta T, maka delta V dibagi A. Jika yang ditanya A, maka delta V dibagi dengan delta T. Silahkan menonton video sebelumnya ya. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan rumus ini sudah saya siapkan satu soal seperti ini. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Sebuah benda melakukan gerak lurus, kecepatan awal adalah 2 meter per sekon, dan setelah bergerak selama 1 menit, besar kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Tentukan berapakah besar percepatannya. Nah, langkah yang harus kita lakukan agar kita mudah mengerjakan soal ini adalah kita memisahkan mana yang diketahui pada soal dan mana yang akan ditanya dan mana yang akan dijawab. Langkah pertama adalah kita akan menulis di sini adalah diketahui. Kita baca soalnya, sebuah benda melakukan gerak lurus, kecepatan awal 2 meter per sekon. Ketemu angka kita akan berhenti sejenak, kita akan melihat, oh, kecepatan awal. Kecepatan awal tadi pada rumus kita lihat kecepatan awal berarti V0 ya, berarti yang diketahui, oh ternyata V0-nya diketahui, sehingga V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Dan setelah bergerak selama 1 menit, nah 1 menit ini menunjukkan waktu. Waktu itu bisa ditunjukkan dalam soal dengan satuannya sekon. Kita lihat satuannya sekon, menit, ada jam, ada hari, ada bulan, dan seterusnya. Berarti ini yang ditunjukkan adalah waktu. Waktu dengan simbolnya adalah T, adalah 1 menit. Kita tulis di sini ya. Nah, selanjutnya besar kecepatannya ini berubah menjadi 14 meter per sekon, berarti kecepatannya, berarti V terakhir, berarti Vt adalah 14 meter per sekon. Nah, tentukan percepatan. Nah, percepatan tadi simbolnya adalah A. Nah, ini sudah masuk ke ranah pertanyaan, berarti yang ditanya. Yang ditanya adalah A sama dengan titik-titik T. Ya.
Kalau ditanya berarti otomatis akan ada yang dijawab. Nah, karena yang ditanya A, kita akan mulai dengan jawabannya adalah A sama dengan masukkan rumus delta V per delta T. Nah, sekarang delta V-nya kita akan dapat dari VT dikurang V0 dibagi dengan T, karena kebetulan waktunya cuma 1 ya, dibagi langsung dengan T. Nah, sekarang di sini ada yang harus kita benahi. Ada waktu yang tidak sama. Ingat, pada soal yang diketahui, bagian diketahui, setiap satuannya wajib sama. Jika tidak sama, maka kita harus samakan. Misalnya seperti ini menit, ini sekon, meter per sekon ya, ini menit. Nah, bagaimana caranya supaya mereka sama? Otomatis ini yang harus dibawa ke sekon. Nah, 1 menit berapa sekon kira-kira? 1 menit 60 sekon. Nah, di sini adik-adik harus wajib mengetahui 1 menit berapa sekon, 1 jam berapa menit, 1 hari berapa jam, dan seterusnya. Itu adalah modal utama di mana adik-adik bisa mengkonversikan dari sekon ke menit atau dari menit ke sekon, dari sekon ke jam, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Nah, sampai di sini kita masukkan angkanya, sesuaikan dengan rumus. VT kita lihat adalah 14 meter per sekon, sehingga kita masuk 14. Nah, kita lihat dikurangi. Nah, V0 berarti 2 meter per sekon dikurangi 2. Nah, sekarang dibagi T. T yang kita gunakan bukan 1 menit lagi ya. Tapi yang kita gunakan adalah 60 sekon. 60 sekon. Nah, sekarang kita lanjut. 14 kurang 2 adik-adik 12 dibagi dengan 60. 0,2 meter per sekon kuadrat. Selain kita langsung 12 bagi 60, kita bisa menggunakan penyederhanaan seperti tadi yang kakak bilang, yaitu 12 bagi 60 berarti kita kecilkan dengan 2, sehingga 12 ini dibagi 2 hasilnya 6, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, ini kita bisa kecilkan lagi dengan 3 atau dengan 2. Nah, kita bisa bagi atau kecilkan dengan 3. Ya, sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2, sedangkan 30 bagi 3 sama dengan 10. Hasilnya sama, ini lebih mudah sehingga menjadi 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal adik-adik memilih mau langsung dibagi dengan pembagian biasa seperti ini atau mau dikecilkan. Nah, adik-adik kita akan masuk ke rumus kedua. Rumus kedua itu kita akan gunakan di dalam materi GLBB ini, yaitu untuk mencari VT atau waktu kecepatan akhir maksudnya. Kecepatan akhir ini kita akan gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Nah, kita langsung saja pada contoh soalnya. Ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Mobil tersebut memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan akhir mobil tersebut setelah bergerak selama 20 sekon? Nah, kita langsung saja jawab ya. Kita di sini tulis jawab ya. Kita mulai dari diketahui. Untuk menentukan diketahui, kita baca soalnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ingat, ada kata kecepatan awal. Berarti V0 sama dengan 20 meter per sekon. Mobil tersebut memiliki percepatan. Ingat, ada percepatan. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan akhir? Berarti yang ditanya adalah kecepatan akhir, kita tandai, tersebut setelah bergerak selama 20 sekon. Berarti yang diketahui T sama dengan 20 sekon. Yang ditanya adalah, berarti di sini kita tulis ditanya adalah VT sama dengan titik. Oke, kita dijawab. Nah, kalau yang ditanya adalah VT, maka kita akan memulai jawabannya dengan VT, masukkan rumusnya V0 ditambah dengan A dikali T. Nah,
Ini digunakan supaya kita tidak bingung ya. Sekali lagi kita buat ini supaya kita tidak bingung, ada diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, sebelum kita masukkan angka, kita lihat dulu kesamaan satuan. Ada sekon, ada sekon, ada sekon, ya sama ya. Ada meter, ya sudah sama, berarti tidak perlu menyamakan. Kita langsung masukkan saja. V0 berarti 20 ditambah dengan A berarti kita nilainya adalah 2. 2 dan T-nya adalah 20 dikali dengan 20. Nah, kira-kira kita kerja yang mana duluan? Ingat, perkalian harus dikerjakan duluan karena perkalian akan lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan. Sehingga 2 kali 20 kita langsung 20 ditambah 2 kali 20 dikerjakan duluan perkalian. Sekali lagi duluan perkalian. 2 kali 2 20 berarti langsung 2 kali 2 4 ditambah dengan 1 0. Sehingga 20 ditambah 40 sama dengan 60. Karena di sini meter, maka di sini hasilnya pasti karena yang ditanya adalah kecepatan akhir, VT hasilnya akan meter per sekon. Karena VT meter per sekon. Jadi yang ditanya hasil akhirnya satuannya adalah meter per sekon. Jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada rumus yang ketiga, yaitu rumus percepatan atau perlambatan untuk mencari S atau jarak. Nah, untuk mencari S atau jarak kita gunakan rumus V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah kali A dikali lagi T kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil dalam keadaan diam mendapat percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah 7 sekon. Nah, sekarang kita lihat, kita buat diketahui. Ya, diketahui sebuah mobil dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam berarti V0 nya adalah 0 meter per sekon karena dia diam. Dia tidak bergerak sama sekali, otomatis kecepatannya 0. Mendapat percepatan tetap berarti yang diketahui A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Yang berikut, tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah 7 sekon berarti T sama dengan 7 sekon. Yang ditanya adalah jarak, berarti yang ditanya adalah S sama dengan titik. Kita langsung dijawab. Karena yang ditanya adalah S, maka kita pasangkan rumus S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah A dikali dengan T kuadrat sama dengan V0 kita pasang 0, ini 0 nilainya, sedangkan T kita pasang 7 ditambah dengan setengah A ini kita pasang 6 dikali dengan T kuadrat berarti 7 kuadrat. Nah, ini otomatis nilainya 0 ya, habis ya. Tambah setengah, berarti ini kita pasang dulu setengah dikali dengan 6, ini 7 kali 7 berarti 49. Berarti sama dengan, ini sudah habis ya. Kita masukkan ini setengah 6 bagi 2. 6 bagi 2 berarti 3 dikali dengan 49. Berarti kita kali sama-sama 49 dikali 3. 3 kali 9 berarti 27, tulis 2, 3 kali 4 12, 12 ditambah dengan 2 berarti 14. Hasilnya adalah 147 meter. Jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, sekian saja penjelasan kakak tentang percepatan maupun perlambatan, bagaimana mencari percepatan maupun perlambatan dengan menggunakan beberapa rumus. Semoga penjelasan tadi berguna untuk adik-adik semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian sehingga bisa membantu teman-teman kalian atau orang di luar sana